Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada malam hari ini meneruskan tema bulan lalu. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Sebab ini pelajaran, bukan ceramah, tapi pelajaran fikih tentang lomba dan kriteria perjudian menurut fikih Islam. Kenapa saya membahas mengenai fikih judi? Latar belakang masalahnya yaitu banyak di antara kita yang sering melakukan perlombaan, niatnya baik ya, niatnya baik, sekedar hiburan, baik niatnya mah, nggak ada yang niatnya tuh mau judi, nggak ada. Niatnya baik, sekedar hiburan, meramaikan, tapi ternyata kalau dibedah menurut fikih Islam, perlombaannya itu masuk kategori judi. Masuk kategori judi. Kenapa? Karena ketidaktahuan tentang hukum fikih, terutama fikih muamalah bab judi. Itu. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita belajar apa itu judi menurut fikih Islam. Kalaulah kita anti riba, karena riba merupakan dosa besar, maka sudah seharusnya, sewajibnya kita juga harus anti judi. Jangan sampai anti riba tapi tidak anti judi. Masalahnya judi yang akan kita bahas ini bukan judi yang terang-terangan seperti togel. Itu mah nggak perlu jadi orang Islam ya. Jadi orang non muslim pun pasti paham togel, masang taruhan bola itu judi, nggak perlu belajar agama. Masalahnya judi yang akan kita bahas ini judi yang terselubung. Judinya terselubung di dalam perlombaan-perlombaan, permainan-permainan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Itu. Nah, yang pertama harus kita pahami, ini rumusnya nih Pak. Prinsipnya begini, pertama,
Jangan memahami judi hanya judi klasik. Itu tolong di garis bawah itu. Jangan hanya memahami judi hanya judi klasik, judi yang jelas judi. Jadi jangan memahami judi itu togel, taruhan bola, main biliar pakai uang, main gaplek, main dadu pakai duit. Jangan membatasi, terkurung, terpenjara pemahaman judi hanya sekedar itu, judi klasik, judi yang benar-benar judi. Jangan. Sebab kalau misalkan kita udah terkurung, terpenjara dalam pemahaman judi klasik saja, nanti ketika saya mencontohkan contoh-contoh judi yang terselubung, kemungkinan akan menolak, ragu, bimbang, nggak percaya, masa sih, gitu. Ya, jadi rumus yang pertama gimana? Jangan terkurung, terpenjara kepada pemahaman judi klasik. Riba itu berevolusi, Pak. Zaman dahulu kala yang namanya riba itu ya cuma sekedar orang minjemin duit, belum ada gedungnya riba tuh, belum ada security-nya, belum ada tellernya, belum ada satpam, belum ada semua institusi, belum ada lembaga-lembaga tuh. Yang namanya riba tuh ya sekedar ngasih pinjem uang, klasiknya begitu. Tapi kan sekarang berevolusi ya, berinovasi riba tuh, ada online dan lain sebagainya. Kalaulah riba itu berevolusi, judi pun sama berevolusi. Nah, itu kata kuncinya, Pak. Jangan memahami judi sekedar judi klasik. 2, kalaulah riba berevolusi menjadi online dan lebih canggih, maka judi pun sama. Itu. Pengertian judi menurut Profesor Wasqol Ahji dalam kitab Mu'jam Lughat Al-Fuqaha, kullu la'bin yashtaritu fihi ay ya'khudhal ghalibu minal maghlubi syai'an. Setiap permainan yang mensyaratkan bahwa pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah. Kalau Syekh Sa'di mendefinisikan judi itu maisir kullul mughalabatil lati yakunu fiha iwadun minat tarafain, yaitu segala permainan yang terkait dengan menang kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak. Nah, itu definisi judi menurut para ulama. Sekarang langsung kita detailkan kepada rukun judi. Ini mengulang sebentar ya, kemarin sudah dibahas sebenarnya. Rukun judi. Rukun itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar wudhu. Judi pun ada rukunnya. Unsur judi. Ada 4 rukun judi. Yang pertama, ada 2 pihak atau lebih yang bertaruh. Apa? Ada 2 pihak atau lebih yang bertaruh. Itu ingat tuh, catat tuh. Kalau ngaji fikih diingat poin-poinnya. Bukan cuma paham doang, enggak. Kalau ngaji fikih harus hafal poin. Nanti ilmunya nempel. 1 apa? Ada 2 pihak atau lebih yang bertaruh. 2, adanya harta atau jasa yang dipertaruhkan. Apa? Adanya harta atau jasa yang dipertaruhkan. Singkatnya ada taruhannya berupa harta atau jasa. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ada permainan sebagai penentu menang kalah. Ada permainannya untuk menentukan menang kalah. 3. 4. Yang menang mengambil harta yang kalah. Yang menang ambil harta yang kalah. Coba apa? 4. 1. 2 pihak atau lebih yang bertaruh. 2. Adanya harta atau jasa
yang dipertaruhkan. 3, ada permainan yang menentukan menang kalah. 4, yang menang ngambil harta yang kalah. Sekali lagi, ini bukan ceramah ya, ini pengajian fikih gitu. Jadi harus hafal poin-poinnya untuk paham nanti hukum terkaitnya. Kaidahnya begini, semua hadiah yang diambil dari uang pendaftaran peserta lomba, maka itu namanya judi. Apa? Semua hadiah yang diambil dari uang pendaftaran peserta lomba, maka itu judi. Jadi kalau hadiah, sumber dananya hadiah itu, membeli hadiah itu dari uang peserta lomba, iuran peserta lomba, maka itu judi. Itu nanti contoh-contohnya ada banyak, ada 10 lebih. Emangnya nggak boleh lomba bayar pendaftaran? Saya jawab boleh. Boleh lomba itu bayar uang pendaftaran, dengan catatan uang pendaftaran itu habis untuk biaya operasional. Kalaupun nggak habis, ya 100% hadiah sumbernya bukan dari iuran peserta. Paham nggak? Iuran misalkan 100.000, hadiah dananya diambil dari pihak ketiga, bukan dari iuran yang terkumpul dari peserta. Walaupun tuh iuran peserta nggak habis juga, masih ada sisa. Misalnya terkumpul 5 juta, biaya operasional 2,5 juta, 2,5 juta lagi dipakai makan-makan bareng gitu. Tapi kalau hadiah diambil dari situ, berarti itu judi gitu. Paham Pak ya? Gitu. Jadi biaya pendaftaran itu boleh, dengan catatan habis untuk biaya operasional atau sama sekali beli hadiahnya tidak dari iuran pendaftaran. Misalkan nih 100.000 habis, 30.000 dapat kaos, 20.000 makan 2 kali, jadi berapa tuh? 70 ya. Ya misalkan makan 2 kalinya 20 ya, 40 tambah 30 70, sisa 30.000 buat peralatan. Berarti iuran pendaftaran habis nggak tuh? Habis. Beli hadiah dari mana duitnya? Dari pihak ketiga yang nggak ikut lomba. Nah kalau kayak gitu bukan judi. Jadi boleh biaya pendaftaran itu. Tapi kalau biaya pendaftaran dialokasikan untuk beli hadiah, hadiah itu diperebutkan, maka itu judi. Walaupun berbungkus agama, lombanya lomba MTQ. Apalagi kalau lombanya lomba-lomba yang mubah, main bola, balap karung, kerupuk, main kelereng, gitu kan, lomba-lomba yang lain, gitu. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu ya unsur judi. Gitu. Adanya 2 pihak yang bertaruh. Kalau misalkan satu pihak berarti bukan judi. 2 pihak yang bertaruh tuh, saya bayar uang pendaftaran, dia bayar uang pendaftaran. Berarti 2 pihak yang bertaruh. Taruhannya ada duit tadi. Permainan penentu menang kalahnya ada, balap karung, berarti kan yang menang ada, itu permainannya. Yang menang ngambil hartanya yang kalah. Nah, itu judi. Tapi kalau yang bertaruh itu hanya satu pihak, saya ngasih uang pendaftaran 20.000, tapi teman saya satu lagi ya nggak bayar, gratis. Ayo kita lomba, siapa yang menang balap karung dia berhak mendapatkan uang 20.000 ini. Judi bukan? Bukan. Kenapa? Karena hanya satu pihak yang bertaruh. Dan sebenarnya satu pihak itu bukan bertaruh, satu pihak itu sedang apa? Sayembara. Seolah-olah dia begini bilang, coba kamu kalahin saya,
kalau kamu bisa ngalahin saya, nih saya kasih hadiah 20.000 gitu. Paham ya? Jadi kan kalau dia kalah, dia rugi nggak? Nggak rugi, karena nggak keluar apapun gitu. Kalau saya kalah, saya rugi, tapi tidak terjadi unsur judi, sebab judi itu salah satu rukunnya dua pihak yang bertaruh. Kalau satu pihak saja yang bertaruh, itu namanya sayembara. Misalkan nih, orang tua ke anaknya, ya, kalau kamu ranking 1, bapak beliin sepeda. Terus anaknya ngomong begini nggak? Oh, kalau misalkan bapaknya terus ngomong begini, kalau misalkan kamu nggak ranking 1, kamu beliin bapak sepeda. Nggak begitu kan? Ya berarti yang bertaruh siapa doang? Bapaknya. Itu namanya sayembara. Hanya bapaknya yang bertaruh, anaknya enggak. Kalau anak yang nggak ranking 1, ya nggak kenapa-napa, berarti nggak dibeliin sepeda. Oke, rukun yang pertama apa? Adanya dua pihak atau lebih yang bertaruh. Berarti kalau satu pihak saja itu bukan judi. Paham? Main futsal, 2 tim. Tim 1 bilang begini, kita siapkan duit 1 juta misalkan. Kalau kamu bisa ngalahin tim saya, nih silakan uang 1 juta itu diambil. Tim A ngomong begitu. Tapi tim B nggak mempertaruhkan apa-apa. Ya berarti kalau tim B kalah, ya nggak dapat hadiah. Paham nggak? Tim B kalah, ya nggak dapat apa-apa. Kalau tim A kalah, ya tim A berarti ngasih hadiah 1 juta. Kalau judi itu kan dua pihak bertaruh. Kalau satu pihak saja namanya sayembara. Gitu. Nah yang kedua, adanya taruhan harta atau jasa dari peserta. Berarti ada harta yang dipertaruhkan dari kedua belah pihak. Lah kalau nggak ada taruhannya, nggak ada harta yang dipertaruhkan, cuma sekedar begini main catur, kalau kalah dicemong-cemongin, ada taruhannya nggak tuh? Nggak ada. Berarti kan kalau kalah ya dicemongin, menang yang nyemongin gitu doang kan, bukan harta kan. Yang menang nggak ambil hartanya yang kalah kan. Nah berarti bukan judi. Ya silakan balap karung, main bola, nggak ada iurannya nggak dibeliin hadiah. Yang menang ya sekedar menang aja gitu, nggak masalah itu. Atau kalaupun dapat hadiah, hadiahnya dari sponsor pihak ketiga yang tidak ikut lomba itu. Jadi adanya harta atau jasa dari para peserta, taruhan harta atau jasa gitu. Atau misalkan cuma hukuman push up, yang kalah push up, ayo kita balap lari dari sini ke sana 2 kilo. Terus yang kalah apa? Yang kalah push up. Nah itu berarti harta bukan yang dipertaruhkan? Bukan, cuma push up. Kalau begini, yang kalah nyuciin mobil saya 3 hari. Nah itu judi. Kenapa? Karena mempertaruhkan jasa. Orang kalau nyuci mobil Pak 3 hari harusnya dibayar ya. Harusnya dibayar. Sekali nyuci mobil berat tuh. Gendong juga bukan jasa sebenarnya mah gitu. Cuma gendong doang gitu ya. Gitu. Itu hanya hukuman ringan gitu. Jadi bukan judi. Itu yang kedua. Kalaupun menang, pemenangnya cuma dapat piala kaleng, sertifikat itu boleh. Kenapa? Karena piala kaleng, sertifikat itu bukan harta. Yang menang hadiahnya piala. Piala apa? Emas, judi. Kalau diambil dari dana peserta. Piala kaleng bukan judi. Karena bukan harta. Piala kaleng bisa nggak digadain ke pegadaian? Nggak bisa. Bisa dijual? Nggak bisa. Sertifikat bisa dijual? Nggak bisa digadain gitu. Jadi bukan harta itu yang dipertaruhkan. Yang ketiga, ada permainan yang menentukan menang kalah. Nah, permainannya. Dan permainan judi itu, Pak, nggak melulu togel, enggak.
Semua permainan yang hadiahnya diambil dari iuran peserta judi, semua permainan. Main bola 2 tim, iurannya dibeliin hadiah, terus main, yang menang ambil harta, yang kalah judi. Gitu. Jangan terkurung, terpenjara gambaran judi klasik saja, enggak. Semua permainan sebagai penentu menang kalah. Paham enggak ya? Jadi jangan dibatasi, oh judi itu togel, judi itu main biliar pakai duit, judi itu main dadu, main gaplek. Enggak, semua permainan. Yang penting ada 4 unsur judi terpenuhi judi. Gitu. Yang keempat, yang menang ngambil harta yang kalah. Nah, kita langsung aja lah ke contoh-contohnya nih. Gitu. Contoh-contohnya. 1, jajanan anak berhadiah. Permen cicak. Permen cicak itu kan 1 doang ya, 2 biji. Itu paling harganya kalau beneran jual beli itu paling harganya 100 lah. Saya hargain 100. Tapi faktanya beli berapa anak-anak tuh? 1000, 2000. Gitu. Anak-anak kenapa beli permen cicak? Berharap dapat hadiah. Coba unsur judinya nih ya. 1, 2 pihak yang bertaruh. Siapa yang bertaruh? 1, anak-anak. 2, penjual telur cicak. 2 pihak yang bertaruh. 1, oke. 2, ada taruhan. Anak-anak bertaruh apa? Uang. Anak-anak bertaruh uang. Penjual telur cicak bertaruh apa? Hadiah. Kan ada hadiahnya kan, di telur cicak itu ada nomornya kan. Banyak kan sih nggak beruntung gitu kan. Karena hadiahnya cuma 10, telur cicak 500 gitu Pak, 500 buah. Nah itu taruhan itu. Si penjual bertaruh mainan hadiah, anak-anak bertaruh duit. 2, unsur judi terpenuhi. 3, ada permainan. Ya permainannya milih telur cicak itu, mana nih pojokan atas kayaknya nih yang ada hadiahnya nih, pilih yang ini. Itu penasaran anak-anak, wah nggak ada, itu bukan beli telur cicak, itu yakin itu berharap hadiah. Gue 1000 misalkan, mak yang mau lidoi gitu, jajan, beliin lagi, nyari nggak ketemu. Akhirnya habis 10.000 nggak ketemu juga tuh hadiah, nggak dapat juga. Judi itu karena 2 pihak yang bertaruh ada harta taruhannya. 3, permainannya ada menentu menang kalah. Yang 4, yang menang ngambil harta yang kalah. Berarti kalau anak-anak nggak dapat hadiah, nggak keluar nomor hadiahnya, berarti yang penjual telur cicak itu ngambil duitnya anak-anak. Kan telur cicak itu kan paling cuma 100, tapi dihargai jadi 1000, jadi 2000. Hakikatnya si penjual telur cicak itu ngambil hartanya yang kalah. Kalau anak-anaknya yang menang, berarti anak-anak yang ngambil hartanya penjual. Berarti yang menang ngambil harta yang kalah. Paham Pak? Main kelereng 2, contoh 2. Main kelereng itu sebenarnya judi. Cuma karena anak-anak masih kecil nggak dosa gitu. Tapi judi itu terpenuhi 4 unsur judi. Coba 1, ada 2 pihak yang bertaruh. Ada. Ya kan anak-anaknya lebih ya, lebih dari 2 pihak. 2, adanya harta taruhan. Apa taruhannya? Kelereng. Kelereng berharga buat anak-anak. Bapak jangan bilang mau cuma kelereng doang. Iya, bagi kita cuma kelereng doang. Bagi anak-anak itu berharga. Kalau kalah kan nangis Pak ya. Itu. Zaman dulu pernah kecil kan. Itu. Terus 3, adanya permainan menentu menang kalah. Ada kan permainannya kan? Ada. Itu kalau gunduh paling atas kena, kelereng yang di bawah tuh keborong semua Pak. Itu. Nah itu permainan penentu menang kalah. Terus yang keempat apa? Yang menang ngambil hartanya yang kalah. Ya betul, yang menang ngambil harta yang kalah kan? Nah, judi. Jadi dari kecil tuh kita sebenarnya dididik judi Pak. Gitu. Kalau bapaknya ustadz, setahu saya bapaknya kiai, itu dari awal udah ngomelin sama anaknya. Lu main kelereng jangan beneran ya, bohongan aja.
silahkan main kelereng, ada yang menang yang kalah, tapi setelahnya dibalikin lagi. Kelereng yang kamu bawa berapa, balikin lagi, gitu ya, paham? Di bawah 10, dapat 50, balikin 40. Jadi main kelerengannya bohongan, begitu Pak. Itu contoh nomor 2. Contoh nomor 3, permainan capit boneka, judi. Satu apa? Coba, ada dua pihak yang bertaruh. Ini empat unsur judi aja diputar-putar ini biar inget ini. Pemain capit boneka. Ada dua pihak yang bertaruh nggak? Ada. Siapa? Ya pemain sama pemilik mesin. Pemilik mesin kan? Bertaruh apa tuh? Kedua, adanya taruhan. Pemain bertaruh apa? Duit. Yang itu bertaruh apa? Boneka. Dicapit boneka ceritanya, bertaruh boneka. Permainannya ada nggak? Ada, penentu menang kalah. Yang menang ngambil harta yang kalah nggak? Ngambil harta yang kalah. Udah, saya minum dulu dah. Judi itu. Kecuali permainannya yang benar-benar nyewa, itu bukan judi. Kayak main mobilan, main motoran, main kuda-kudaan, bener-bener nyewa, ya layak dihargai 5.000, dihargai 10.000 layak. Kalaupun dapat hadiah ya berarti hadiah, itu mah bukan judi. Kalau capit boneka permainan apa, nyewa apa? Orang tuh nggak ada niat nyewa, nggak ada. Pasti niatnya untuk dapat boneka gitu. Kalau main mobil kan jelas main mobil ya, main motor kan jelas main motoran di time zone lah begitu ya gitu. Nggak apa-apa lah disebut juga biar jelas gitu. Gitu. Yang empat, yang kalah traktir. Nah, futsal misalkan. Nah, yang kalah bayarin apa sih? Bayarin lapang, sewa lapang. Nah, judi itu. Itu. Berarti kan dua-duanya siap bertaruh. Atau kalau saya yang menang, kalau saya yang kalah berarti saya ngeluarin duit, tim kita ngeluarin duit. Kalau dia yang menang dia gratis gitu. Paham ya? Ukur aja 4 unsur judinya ada. Mancing ikan itu judi. Coba judinya di mana? Mancing ikan berbayar. Satu, ada dua pihak yang bertaruh. Pemancing bertaruh apa? Duit. Bayar duit berapa? 100.000 misalkan. Yang punya kolam bertaruh apa? Nah, pertama ada dua pihak yang bertaruh ya, pemancing dan pemilik kolam. Satu, dua pihak bertaruh. Dua, adanya taruhan. Pemancing bertaruh duit, pemilik kolam bertaruh ikan. Permainannya ada, penentu menang kalah. Mancing permainannya. Gitu. Terus yang menang ngambil harta yang kalah. 100.000 kalau saya dapatnya 5 ember gimana tuh? Berarti kan saya sebagai pemancing ngambil harta yang kalah. Ya paham nggak? 100.000 kalau saya nggak dapat ikan ya selesai udah, kan gitu ya? Nggak dapat apa-apa. Keluar duit 100.000 tapi saya nggak dapat apa-apa. Berarti duit saya diambil sama siapa? Pemilik kolam. Itu. Yang boleh itu bayar 100.000, silahkan mancing, gitu kan? Silahkan mancing, yang dapat itu yang dibayar, begitu. Dapatnya, mancing dulu, baru dibayar. Kalaupun ada tiket masuk, ya tiket masuk beneran, misalnya buat sewa sekedar tenda yang wajar ya, 20.000, misalkan dapat es teh, berarti ya tambah 30.000. Sewanya sewa yang wajar, sewa tempatnya. Tapi kalau nggak wajar 100.000, ya itu sebenarnya bukan sewa tempat, itu pada dasarnya adalah taruhan gitu. Nah, lomba 17 Agustus. Semua lomba 17 Agustus jika terpenuhi 4 unsur judi tadi, judi udah. Balap karung, dua pihak bertaruh, iuran, dibeliin hadiah. Berarti itu judi. Judinya ya itu. Satu, adanya dua pihak yang bertaruh.
Karena masing-masing iuran nggak? Masing-masing kan iuran. Berarti dua pihak yang bertaruh. Dua, apa? Adanya taruhannya. Tiga, adanya permainannya. Empat, yang menang ambil harta yang kalah. Judinya itu karena iuran, duit iurannya itu dibeliin hadiah. Yang mana hadiah itu diperebutkan. Paham? Jadi kalau mau nggak judi gitu, ya berarti hadiahnya harus dari luar peserta, bukan dari peserta itu, bukan. Yang nggak main ngasih hadiah dari kas RT silahkan, dengan catatan bukan begini, ayo Pak kita mau main, Bapak Ibu kita mau main lomba 17 Agustus, ayo kita iuran. Nah itu mah judi, sama aja. Kalau ngajak dari awal, yang boleh itu main-main aja. RT sudah punya kas sejak awal. Sejak awal RT RW desa punya dana sejak awal. Gitu. Enggak ngumpulin iuran ke warga untuk itu, enggak. Cuma RT ngadain perlombaan. Ayo siapa yang main ini dapat hadiah nanti. Iuran sih iuran, tapi iurannya habis buat operasional. Hadiah diambil bukan dari iuran, tapi dari kas selain itu, dari pihak ketiga, itu namanya. Berarti bukan judi. Gitu. Jalan sehat berhadiah. Nah, ada pendaftarannya ya? Saya lihat 200.000 tuh. Nah, pertanyaan saya, 200.000 itu buat apa coba? Dibeliin hadiah nggak dari situ? 100.000 buat makan, dapat kaos, dapat layanan lainnya. 100.000 lagi dikali 10.000 orang misalkan, jadi berapa miliar tuh? Miliaran itu dibelikan hadiah. Berarti hadiah itu sama saja taruhan. Karena kan kita semua peserta pada bayar. Begitu. Paham ya? Jadi boleh aja kalau misalkan ada panitia jalan santai berhadiah, bayar 200.000. Kalau bisa sih tanya, kalau bisa, Pak ini 200.000 buat apa? Oh Mas, nanti dapat kaos, dapat apalagi makan, minum, terus dapat apa tuh, misalnya aksesoris, misalkan dapat apalah gitu, dapat piring, dapat gelas, itu semuanya dikasih. Nah di total 200.000 itu layak, ya, 200.000 itu layak habis untuk baju, kaos, makan, dan minum, dan biaya-biaya operasional lainnya. Hadiah dari mana? Oh hadiah mah itu mah dari Pak Bupati, dari Bu Bupati, dari Pak Kades, Pak Camat. Berarti bukan judi. Tapi kalau 200.000, 100.000 buat operasional, 100.000 lagi dibeliin hadiah, 100.000 kali 10.000 orang bisa semiliar, hadiahnya terus diperebutkan, diundi kan ya. Nah berarti itu judi. Walaupun nggak diundi tetap judi. Misalkan siapa yang jalan sehatnya paling apa? Paling lama, paling awal datangnya, pulangnya paling akhir, udah kayak ke masjid aja gitu. Ya terserahlah permainannya modelnya apa, bisa diundi ataupun permainannya misalkan jalannya paling lama, paling cepat datangnya atau bagaimana gitu. Maka kalau hadiahnya diambil dari iuran para peserta lomba jalan sehat, maka itu judi gitu. Ini bukan kata saya, bukan gitu. Nggak percaya kan, biasa kan percaya kan dai kondang mulu gitu ya. Buya Yahya, Ustadz Somad dan lain-lain. Kalau sama saya kurang yakin gitu ya. Itu saya nggak ngarang gitu, enggak gitu Pak. Ngapain ngarang juga gitu ya, masa diumumin live gitu kan. Berani-beraninya ngarang gitu. Nah terus gaji dipotong jika tidak capai target, jika mencapai target dapat bonus. Judi. So gaji kamu dipotong kalau nggak capai target. Kalau mencapai target dapat bonus. Judi. Ada dua pihak yang bertaruh. Ada. Berarti kan karyawan sama bos. Ya, dua pihak bertaruh. Oke, satu.
ada taruhan. Ada taruhannya. Karyawan bertaruh apa? Bertaruh gaji. Bos bertaruh apa? Bonus. Permainannya apa? Mencapai target. Yang menang ngambil harta yang kalah nggak? Ngambil. Ya kan kalau mencapai target berarti si karyawan ngambil hartanya bos ya, dapat bonus. Atau kalau si karyawan yang nggak mencapai target berarti bos yang ngambil, motong gajinya karyawan. Judi itu. Makanya sejak awal saya udah wanti-wanti memahami judi secara fikih nih ya, harus memahami 4 rukun judi. Itu. Saya wanti-wanti jangan terpenjara pemahaman gambaran judi klasik. Sebab kalau udah terpenjara dikasih contoh-contoh tadi nolak pasti. Karena dari pemikirannya judi mah togel, judi mah taruhan bola, judi mah pokoknya yang kira-kira nggak bener deh yang ditangkap polisi gitu. Ayam, adu domba, nah, itu judi. Ini ustadz kok bilang ini judi, itu judi, nggak bener nih ustadznya, gitu. Gitu Pak. Ya. Nah itu contoh-contohnya. Bagaimana solusinya agar halal? Pak Ustadz, ini bagaimana caranya biar lomba kita halal? 1, sumber hadiah dari pihak ketiga. Ya. Sumber hadiah dari pihak ketiga. Silakan yuran, ingat nih, tolong dicatat omongan saya. Ntar disangka saya nggak bolehin yuran. Silahkan yuran lomba, silahkan. Yang penting duit iurannya itu bukan buat beli hadiah. Iurannya itu habis buat operasional. Kalau mau digaji buat pengurusnya boleh. Kalau mau gitu boleh. Yang penting ngomong, Pak ini yuran, ini lomba ada yuran pendaftarannya 50.000. Nah ini 20.000 nih upah kita nih panitia capek nih buat makan-makan. Boleh. Sing penting yurannya nggak dibeliin hadiah. Kalau mau dibeliin hadiah, hadiahnya piala kaleng atau sertifikat yang bukan harta berharga. Paham? Gitu. Jadi harus sumber hadiahnya dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa sih? Yang nggak main. Paham Pak ya? Kan 2 pihak main. Grup A, grup B main futsal. Ada pihak ketiga yang nonton. Kata yang nonton begini, lu pada main berdua ya, 2 kelompok begini. Yang menang saya kasih hadiah motor Scoopy. Penonton ngomong begitu tuh. Boleh nggak tuh? Boleh banget itu. Itu. Nah tapi yang main jangan nembalin begini, Oh kalau misalkan saya menang begitu. Kalau misalkan yang main ikut nawarin juga gitu. Kalau kita seri berarti kamu yang bayar ya gitu. Nah itu nggak boleh, itu jadi judi gitu. Jadi kan yang ini kan nawarin menang. Ayo siapa yang menang akan dikasih hadiah. Penonton ngomong begitu akan dikasih hadiah. Terus yang main bilang begini, oh berarti kalau seri berarti kamu kalah. Berarti saya jadi bingung. Hah? Ya udah pokoknya contohnya 2 aja gitu ya, yang menang sama yang berdua yang main gitu. Kalau penonton berarti pihak ketiga. Nah, kalau pihak ketiga itu dia nggak ikut main, boleh dia ngasih hadiah gitu. Yang kedua, sumber hadiahnya dari satu pihak saja. Solusi hal yang kedua, sumber hadiahnya dari satu pihak saja. Nah yang main futsal itu yang bayarin cuma satu doang yang menjanjikan bayaran kalau misalkan dia kalah. Kalau dia kalah dia berani bayarin. Tapi kalau yang ini kalah, yang lawannya kalah, ya nggak bayarin gitu. Nah kalau itu berarti boleh karena satu pihak saja gitu. Yang ketiga, adanya muhalil. Adanya muhalil itu ada orang yang main tapi gratis.
komposisinya 30%, 1/3. Itu boleh ada hadiah dari iuran. 1, 2, 3. Saya bayar, ini bayar, kita lomba lari, tapi yang ketiga enggak bayar, gratis. Kita lomba lari. Yang menang silakan ambil iuran itu, hadiah itu dari iuran itu. Nah, itu bukan judi. Kenapa? Karena dari 3 orang itu ada 1 orang yang tidak bayar. 1 orang itu dari 3 orang komposisinya berapa? 1/3. Bukan judi itu. Itu. Nah, kalau yang mainnya 30 orang, berarti bagi 2, 15. 2 kelompok ya, 15. 30 kan? Berarti yang harus nggak iuran 30% dari 30 orang berapa? Yang nggak iuran 10. 20 orang silakan iuran, belikan hadiah silahkan, main nanti ambil hadiah itu boleh. Yang penting 10 orang itu gratis, tidak bayar. Itu jadi halal, bukan judi. Itu karena ada hadisnya, hadis Nabi SAW. Jadi barang siapa yang lomba kuda dan satunya lagi diikutkan, 2 orang lomba kuda dan satunya lagi diikutkan tidak bayar ya, maka itu boleh, bukan judi gitu. Yang keempat, syarat halal yang keempat, bisa solusi jadi halal. Semua peserta lomba dapat hadiah yang sama. Semuanya lomba ya, semuanya iuran. Terus iurannya dibeliin hadiah. Tapi hadiahnya rata dibagi semua. Paham gak Pak? Iuran nih, 30 orang iuran, terkumpul duit 3 juta. 3 juta dibeliin hadiah, atau 3 jutanya itu yang jadi hadiah. Main, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang berarti dapat duit 3 juta. Nah, tapi duit 3 juta itu dibagi untuk seluruh peserta. Cuma begini doang, oh dia menang, udah begitu doang. Tapi hadiahnya dibagi rata. Paham nggak Pak? Gitu. Tapi kalau misalkan hadiahnya nggak dibagi rata, pemenang itu ada yang hadiahnya lebih gede, nah berarti itu rukun judi yang keempat tuh. Yang menang ngambil hartanya yang kalah gitu Pak. Nah, ini sebenarnya contoh-contohnya masih banyak gitu, cuman waktunya terbatas gitu Pak ya. Ada judi, bukan judi, ada lomba yang menurut sebagian ulama boleh ada taruhan, seperti lomba panah, lomba berkuda, berenang, lomba gulat. Menurut sebagian kecil ulama itu boleh hadiahnya diambil dari peserta. Boleh. Misalkan lomba gulat. 2 orang, 1 orang masing-masing bertaruh kambing. Yang si A bertaruh kambing, ini B bertaruh kambing, gulat mereka. Yang menang ngambil kambing. Nah, itu menurut sebagian kecil ulama beberapa lomba dibolehkan. Cuman menurut jumhur ulama tetap judi gitu Pak. Hanya lomba ini, renang, berkuda, memanah, gulat, dan lomba kecerdasan agama atau ilmu pengetahuan atau tentang jihad gitu Pak. Menurut sebagian kecil ulama gitu. Tapi menurut mayoritas ulama tetap tidak diperbolehkan adanya hadiah yang diambil dari iuran para peserta. Gitu Pak ya, bisa dipahami ya gitu ya. Mudah-mudahan ya, ini agak ruwet soalnya gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau 17 Agustus catatannya gini ya. Kalau dari kas RT boleh. Karena kas RT itu kan sejak awal
tidak untuk lomba. Ya kas RT ada uang iuran sampah, iuran lain-lain, ada lebihnya, kas RT ada 5 juta, disisihkan 1 juta buat hadiah, boleh. Nggak bolehnya begini, RT sengaja ngumpulin orang, ayo bayaran. Nah itu mah sama aja mengkoordinir iuran, terus dibelikan hadiah, berarti hakikatnya adalah taruhan. Walaupun bilangnya iuran, walaupun bilangnya pendaftaran, walaupun bilangnya infak, tapi hakikatnya itu adalah iuran taruhan. Gitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.